Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, Tren Quran. Update lagi beberapa pertanyaan yang masuk soal tata cara mandi wajib, soal pertanyaan-pertanyaan yang mungkin baru ditanyakan dan perlu kita jawab lewat video kali ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan jangan lupa share video ini ke berbagai sosial media. Oke, kita mulai saja. Kita mulai dari Syahruan 3073. Sebelum mandi wajib kita buang air kecil, tidak kita cuci langsung, kita mandi wajib nanti sekalian pada saat mandi wajib kita cuci. Apakah sah mandi wajibnya? Jadi teman-teman, pada saat mandi wajib disunahkan untuk membersihkan kemaluan. Artinya kalau sudah buang air kecil termasuk di situ, itu dibersihkan dulu baru kemudian wudhu baru mandi wajib. Urutannya seperti itu. Jadi bersihkan dulu bagian-bagian vitalnya, cuci tangan, baru kemudian wudhu. Setelah itu baru niat dan mandi wajib. Nah, kalau teman-teman misalnya tidak wudhu, siapa itu? Kalau teman-teman tidak tidak wudhu, hanya niat kemudian langsung mandi wajib juga bisa. Hanya saja tidak sempurna karena tidak menjalankan sesuai dengan sunnah, tapi rukunnya sudah tercapai, sudah bisa dikatakan sah. Itu dia jawabannya. Kemudian Jorahar, kita mending kita perbesar ya teman-teman, kita perbesar ya. Oke, kita mulai dari kita Joraharja 6734. Berarti pakai samponya setelah selesai mandi wajib. Kalau setelah selesai mandi masih ada sisa sampo, apakah sah mandinya? Oke, jadi teman-teman, sebaiknya kalau dari Gus Baha ya, apa yang disampaikan Gus Baha bahwa biar status airnya itu tidak mutaghayyir, tidak berubah warna, bau, dan rasanya pada saat mandi wajib, maka sebaiknya tidak menggunakan sabun dan sampo pada saat mandi wajib. Atau bisa sebaliknya teman-teman menggunakan sampo dan sabun sebelum mandi wajib, tapi dia mandi biasa, setelah itu baru kemudian mandi wajib lagi. Hanya saja masalahnya kalau seperti itu, kita tidak tahu mana bagian yang basah karena mandi biasa dan mana bagian yang basah karena mandi wajib. Jadi sebaiknya itu dilakukan setelah mandi wajib. Jadi sampo dan sabun setelah mandi wajib menurut pendapat Gus Baha. Berarti pakai samponya setelah selesai proses mandi wajib. Oh, ini udah. Supaya tidak was-was, bolehkah niatnya 2 kali sebelum masuk kamar mandi sama niat dalam hati saat siraman pertama? Boleh. Niat kalau ragu karena itu adalah rukun, jadi boleh. Assalamualaikum, saya mau mandi wajib tapi tangan saya ada luka darah. Mandi wajib harus bersih dari najis, kan luka darah kan najis. Habis itu gimana? Oke. Buat Muhdim Rambibang 6607 ya. Jadi teman-teman sudah kita jelaskan dengan dalil dari hadis bahwa suatu ketika Nabi pernah di zaman Nabi ada sahabat Nabi yang dalam perjalanan terkena batu, kepalanya pecah, lalu kemudian salah satu sahabat bertanya kepada sahabat yang lain, apakah harus membasahi semua tubuhnya termasuk yang bagian mulut, bagian kepala yang terluka. Nah, kemudian karena dijawab harus, karena mandi wajib harus semua basah, pada akhirnya dia mandi wajib, si orang yang terluka kepalanya mandi wajib, dan pada akhirnya infeksi dan meninggal. Lalu ditegur oleh Nabi, harusnya orang yang tidak tahu bertanya dulu. Artinya apa teman-teman? Kalau kita mandi wajib dalam keadaan ada luka yang tidak boleh terkena air, dalam artian kalau misalnya dia terkena air dan bisa menyebabkan infeksi, maka jangan mandi wajib, cukup tayamum saja. Kalau misalnya setelah sembuh mau mandi wajib lagi, tidak masalah. Jadi sebaiknya seperti itu. Dan kalau misalnya ini pertanyaan ini luka darahnya seperti apa? Kalau bisa menyebabkan infeksi kalau terkena air, maka boleh misalnya mandi tapi jangan dikenakan air bagian itu. Tetap sah, sholatnya tetap sah. Mau tanya, apakah sah jika mandi wajib mencuci telapak tangan dulu, lalu membasuh kemaluan, membasuh tangan dengan sabun, lalu berwudu, lalu
langsung membaca doa mandi wajib? Ya, boleh. Nah, ini sebenarnya yang kita ajarkan. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Menurut Bumi, oke, kita tidak jawab ini ya. Saya kan mimpi masturbasi, tapi pas saya bangun tidak ada cairan apapun. Apakah itu harus mandi wajib, Ustaz? Mohon jawab. Oke, jawabannya kalau memang tidak ada yang keluar sama sekali, tidak perlu mandi wajib. Tapi juga harus hati-hati, bisa jadi setelah bangun itu bagian mungkin celana yang kita gunakan sudah kering, bisa saja terjadi seperti itu. Jadi diperhatikan lagi dengan seksama apakah betul tidak ada bekas yang keluar atau tidak. Kalau ada ya tetap harus mandi wajib. Kalau tidak ada tidak perlu. Saya bermaksud apakah harus mandi wajib? Saya mohon jawabannya. Oke, kita lanjut ya. Setelah mandi wajib boleh langsung mandi biasa, maksudnya boleh langsung mandi. Ustaz, apakah kalau seseorang sudah melakukan dosa kecil bukan besar bisa disebut mandi tobat? Kalau mandi tobat apakah cukup sekali seumur hidup? Jadi teman-teman, mandi tobat itu kalau yang pernah melakukan dosa besar, misalnya minum khamar, berzina, dan lain sebagainya yang termasuk dosa besar, maka sebaiknya melakukan mandi tobat, kemudian sholat tobat. Tapi kalau dia dosa kecil, maka cukup lakukan istighfar, berjanji dalam hati tidak akan mengulanginya lagi, dan kalau misalnya terulang lagi, maka mandi tobat lagi, kalau misalnya sebelumnya sudah. Jadi tidak harus sekali seumur hidup, tapi setiap kali merasa melakukan dosa besar, sebaiknya mandi tobat dan sholat tobat. Oke, lanjut. Jadi teman-teman, perlu saya sampaikan lagi bahwa video Q&A itu kita tidak bahas dalil ya, karena dalil itu kita bahas di video satu persatu yang kita jawab dari kasus tertentu soal mandi wajib. Oke, kita lanjut ya. Mau tanya, saat wudhu lupa baca niat wudhu dan sesudah wudhu, apakah masih sah mandi wajibnya? Sah, ini sudah kita jawab sebelumnya ya. Kita lanjut di pertanyaan yang agak jauh, biar terjawab semua ya. Ini juga sudah kita jawab. Kalau kelewatan gimana? Kalau umur 35-40 siram badan terlebih dahulu baru kepala supaya nggak kena stroke. Tapi kalau untuk remaja gimana tuh Kak? Itu yang bikin bingung. Jadi gini, jadi teman-teman, yang saya sampaikan itu bukan hadis ya, menyiram badan lebih dulu bukan hadis, tapi anjuran kesehatan. Kalau teman-teman mau tidak melakukan itu, minimal wudhu dulu, karena wudhu itu membasahi semua ujung saraf kita, sehingga ketika kita mandi wajib, setelah kita wudhu, bagian darah yang terkena di ujung-ujung saraf kita, yang kembali ke jantung, ke kepala dan sebagainya, itu sudah terstimulasi. Jadi suhunya sudah diturunkan dengan dibasahi dengan wudhu. Kalau teman-teman tidak melakukan ini, tidak masalah, tapi sebisa mungkin wudhu dulu, karena wudhu itu tujuannya juga untuk kesehatan. Oke. Keluar darah di bagian anggota tubuh, gimana dengan mandi wajibnya? Kalau sebelum mandi wajib, jadi kalau sebelum mandi wajib keluar darahnya itu sedikit, misalnya bisa dibersihkan pada saat mandi, maka sebaiknya dibersihkan. Jadi itu jawabannya teman-teman. Ustaz, adakah jerawat yang boleh kopek ataupun jawar seperti daki kita tidak membersihkan dulu sebelum mandi wajib, apakah sah? Jadi kalau jerawat itu bagian dari tubuh ya, bagian dari kulit, bukan seperti bercak dari cat, maka itu harus dibersihkan. Kalau jerawat itu bagian dari tubuh dan tidak termasuk kategori menghalangi air. Karena kalau dia sudah terkena air, itu berarti sudah basah sempurna. Oke, itu ya, kita jawab selanjutnya. Mohon banget ya, apakah sah membaca niat pertama sebelum membasuh tangan? Nah, selepas itu saya merasa ragu dan saya membaca lagi pas mau mengguyur kepala 3 kali. Apakah sah? Jawabannya adalah sah. Teman-teman boleh melakukan itu kalau misalnya masih ragu. Tapi dalam mazhab Syafi'i, maka niat itu dibaca sebelum mengguyur kepala. Jadi kalau ada yang membaca sebelum wudhu, sebelum paling awal sekali, maka itu menggunakan mazhab lain. Saya mandi wajib tapi saya lupa, malah mandi duluan tanpa sampo, sabun, gosok gigi, terus saya langsung membersihkan teman-teman.
Tubur setelah kemaluan mandi wajib seperti biasa. Apakah itu sah? Sah, boleh dilakukan seperti itu dan itu kita sudah jelaskan di video sebelumnya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang kita bahas. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tanya-tanya dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan lewat komentar di bawah. Kalau suka video ini jangan lupa share ke berbagai sosial media. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.